Welcome to Stock, talking time without wasting your time. Halo teman-teman Stock semuanya, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih, ya nggak Okta? Iya bener banget, kita kedatangan tamu dari Duta MXMD. Halo semuanya. Yes, bener banget. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin kurang familiar sama Duta MXMD, mungkin Duta Carol boleh banget nih untuk memperkenalkan diri sama ngenalin dikit-dikit lah soal MXMD itu apa, kayak gitu. Oke, jadi halo semuanya, perkenalkan nama saya Carol Rumpah, bisa dipanggil Carol ataupun Duta Carol. Jadi Duta MXMD itu adalah suatu komunitas di mana kita merepresent FKG, Fakultas Kedokteran Gigi, ke masyarakat gitu. Yes, betul. Jadi brandingnya itu juga ke dalam sama keluar di kampus bener, ya. Bener banget. Ya, betul. Anyways, berhubung kakak ini Duta, pasti tahu dong apa yang going on di FKG ini. Iya. Dalam waktu dekat ini apa aja sih kak keseruan yang bakalan datang di FKG? Dalam waktu dekat setauku pasti yang ada yang dinanti-nantikan oleh warga Stofit, warga FKG, yaitu Stof Art. Jadi Stof Art itu nanti ada peak eventnya, itu Malarki, di mana nanti banyak banget event, banyak banget gestar-gestar. Salah satunya kalau nggak salah JKT48 ya. Wow. JKT48 juga sama Juicy Lucy gitu. Jadi Stof Art itu kayak puncak acaranya tuh jadi konser gitu ya. Iya, bener banget. Nah, nanti juga pas Malarki ada spoiler dikit nih untuk duta-duta, nanti bakal ada grand final juga di Malarki. Okay. Nah, mungkin kalau nanti waktu podcast ini episodenya udah tayang, mungkin open recruitment-nya MXMD kan udah kelar nih. Yeah. Nah, jadi mungkin Carol ada yang mau disampaikan dulu nggak terkait MXMD itu gitu untuk yang calon duta-duta ini? Untuk calon-calon duta, good luck aja. Nanti semuanya bakal dijalanin, nanti ikutin aja alurnya. Dan pasti menjadi duta itu bukan hal yang gampang ya, pasti ya. Banyak susahnya, tapi juga banyak senangnya. Jadi semuanya di-enjoy aja. Dan sebagai duta 2023 pasti seru kok. Jadi 2024 pasti makin seru lagi, aku yakin. Wow, seru banget ya kedengarannya, Okta. Seru banget. Betul. Jadi pada pengen daftar nggak sih kak? Iya bener, kamu juga jadi pengen daftar nggak nih? Iya nih kak. Coba nanti ya. Ada nggak sih kak kayak syarat-syaratnya yang mungkin bisa di-spill dikit-dikit gitu buat masuk ke MXMD ini? Syaratnya ya. Kalau syarat sih yang pasti harus siap untuk mewakili FKG. Jadi sebagai duta itu, jadi kita bukan cuma membawa diri kita, tapi juga membawa nama FKG. Jadi membawa nama baik FKG, dan pasti harus yang namanya merepresentasikan FKG ke luar. Jadi kalau misalnya FKG di duta itu bukan cuman kayak pasti ada yang pernah dengar tentang ini kan visit-visit dari SMA ke FKG. Tapi kita juga visit ke duta-duta lain, ke fakultas-fakultas lain yang namanya attending duta grand final gitu. Jadi kemarin kebetulan aja aku barusan attending duta grand final vokasi. Duta grand final vokasi. Jadi di situ ya pokoknya kita harus siap membawa nama baik FKG. Dan ya satu lagi deh, syarat-syaratnya bukannya ke syarat sih, ini lebih ke tips and trick aja ya. Tips and trick untuk jadi duta itu yang pasti harus sociable, harus kalau misalnya kata gaulnya so asik gitu ya. Karena kalau jadi duta itu yang pasti harus ya ngobrol dan cari networkingnya harus banyak deh untuk duta, karena yang pasti kita mewakili FKG dan juga kita merepresentasikan dan mempromosikan FKG sebenarnya ya gitu. Oke, dengerin ya teman-teman nih tips dan trik dari Kak Carol sendiri sebagai duta MXMD. Nah tadi kan sempat di-mention ya tentang Stof Art ini. Nah teman-teman, kita tuh nggak cuma konser-konser aja ya. Kita tuh juga ada beberapa perlombaan kayak Dentin, Destart, dan juga ADS. Yes, betul banget. Nah, jadi jangan lupa untuk daftar juga ya teman-teman, karena kan acara FKG ini kan banyak banget nih. Nah, jadi dari yang tadi yang belum kita jelasin Dentin ya mungkin ya. Jadi mungkin Duta Carol bisa bantu untuk kasih overview gitu soal apa itu Dentin dan sasarannya itu kemana kayak gitu. Oke, jadi untuk Dentin adalah sebuah kepanitiaan yang diadakan untuk anak-anak SMA. Jadi itu berupa olimpiade, ada lomba esai dan lain-lain. Jadi untuk tahun ini kebetulan
untuk Dentin 2024 ya, 2024 Yes, betul. bakal diadakan pada akhir tahun gitu. Oke. Dentin udah yang kedua Destart. Gimana tuh Destart. Kak Destart? Nah kebetulan aja tadi aku barusan dari Destart nih. Wes, habis apa tuh? Habis perform Wow, untuk EXO. Keren banget. Iya, jadi itu tadi itu finalnya, jadi closingnya. Jadi untuk Destart itu, Destart itu merupakan kepanitiaan juga, dan kali ini untuk mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia. Tadi kebetulan finalnya itu final basket. Kalau nggak salah FEB Unair melawan FK Undip. Gitu. Jadi benar-benar dari background yang berbeda dan datang ke satu tempat untuk berkompetisi dan ya berlawan lah. Yes, I see. Dan Bermain, tadi iya. berarti perform sebagai bandnya FKG Iya benar, ya? banyak FKG. Oke. Tadi berarti intinya Destart ini lomba untuk olahraga ya Kak? Iya, benar, Oke. lomba olahraga. The third one, ADS. Gimana nih Kak kalau ADS? Nah, ADS ini mungkin salah satu proker terbaik FKG ya, menurutku pribadi ya, Karena ADS ini merupakan kepanitiaan yang memang benar-benar international exposure. International exposure itu tinggi banget. Karena ADS itu kebetulan kita yang menginvite dan membuka kompetisi ini untuk mahasiswa-mahasiswa dari seluruh dunia gitu. I see. Jadi kalau misalnya tahun lalu sebenarnya aku salah satu panitianya ngebantu LO dan apa segala macam, dan kemarin juga sempat nge-MC gitu. MC untuk ADS. Nah, jadi itu di situ banyak banget orang-orang dari beragam macam budaya, culture dan juga background. Nah, salah satunya juga ada beberapa mahasiswa dari Malaysia, juga ada dari Jakarta, dari UI, dari kalau nggak salah ada yang dari Undip juga. Pokoknya bener-bener beda-beda deh, dan itu mereka berkumpul di satu tempat untuk berkompetisi ini kayak research gitu. Iya. Yes, jadi kalau di ADS itu teman-teman fun fact aja nih, nggak cuman ada research, literatur review, terus esai, poster dan lain sebagainya, tapi kita juga ada student mobility programnya ya. Benar banget. Jadi di situ MXMD pun juga ditugasin jadi LO ketika mereka ini kayak campus tour dan lain sebagainya ya kan ya. Benar. Yes, betul sekali. Jadi ADS ini ya intinya sih international scale-nya banget ya. Benar banget. Masih banyak lagi ya Kak ya? Yes, Ada betul. juga komunitas nih teman-teman di bawah naungan Departemen Minat dan Bakat yang akan menampung segala hobi-hobi dari para sivitas. Nah, komunitas ini kan emang banyak banget nih kan, terutamanya karena anak-anak dari FKG Unair itu nggak melulu soal belajar atau being a nerd dan lain sebagainya, tapi kayak Carol tadi, dia kan abis manggung sebagai bandnya FKG gitu kan, EXUM kan ya. Nah, EXUM ini ada bandnya FKG, terus aku sendiri, aku juga selain duta MXMD juga, aku partisipasi di Dentari. Dentari ini adalah sebuah komunitas tari. Terus mungkin Okta bergabung di apa nih Okta? Kebetulan aku jadi broadcaster ya teman-teman di Stalk ini. Jangan lupa untuk gabung Stalk karena seru banget sih pasti ya Kak ya. Betul. Jadi branding nih. Branding 360. Oke, nah selain ketiga yang udah kami sebutin tadi, mungkin ada yang bisa Carol tambahin nih soal komunitas dan kenapa kok komunitas ini tuh ya se-fun itu untuk kita joinin gitu. Jadi kebetulan aku mungkin sebutin aja yang aku a part of ya. Yes. Jadi salah satunya juga adalah futsal, Stofit Futsal. Stofit Futsal itu ya kayak namanya futsal. Jadi futsal. Jadi kenapa seru? Jadi itu sebenarnya komunitas-komunitas ini menjadi pelarian ya, sosok pelarian untuk kita para mahasiswa FKG. Karena mungkin bisa dibilang FKG itu secara akademik memang susah, dan pasti ada senang-senangnya, ada susah-susahnya, dan komunitas-komunitas ini menjadi pelarian untuk kita. Jadi kayak untuk refresh, untuk bergabung sama teman-teman, bermain bareng, dan ya pokoknya jadi bisa dibilang entertainment lah untuk kita gitu. Buat healing Healing. Kalau kata-katanya healing ya sekarang ya. Betul. Jadi hidup tuh harus balance ya teman-teman. Gak cuma belajar, kita juga harus having fun. Bener, nanti biar nggak stres ya. Betul. Nah, selain itu tadi juga ada Stofit League nggak sih yang saat ini sedang berjalan, dan juga ada Dentim maupun Strivia, Dentition dan lain-lain juga.
Nah, di apa namanya, kan tadi kita udah ngebahas komunitas. Nah, ini itu adalah sebuah program-program yang sebenarnya ada yang di bawah naungan BEM, ada yang pokoknya ya macam-macam lah ya, nggak cuma di bawah naungan komunitas itu aja. Kayak yang lagi kita lakuin sekarang nih, podcast ini adalah karya dari Stalk kayak gitu. Stalk ini apa? Stop It Talk ya kan. Oke. Nah, mungkin Carol boleh bantu untuk jelasin tentang Stop It League ini apa, karena kan lagi happening banget kan sekarang. Benar. Lagi kita jalanin juga nih. Jadi untuk Stop It League itu sebuah kepanitiaan, bukan panitiaan sih, lebih ke kompetisi-kompetisi ya. Untuk sivitas-sivitas FKG, untuk masyarakat FKG. Jadi ini terbuka untuk seluruh angkatan dan spesialis-spesialis PPDGS, PDK. Jadi sebenarnya aim Stop It League itu bukan untuk compete against other angkatan gitu ya, lebih ke untuk silaturahmi, untuk ya lebih kenal sama satu angkatan, lebih kenal dengan angkatan yang lain, lebih dekat. Karena bayangin aja kita di sini itu 5 tahun. Yes, 5 tahun, belajar 5 tahun. Lama loh. Untuk menjadi dokter gigi. Jadi ada baiknya kita kenal dengan seluruh sivitas FKG biar nanti jalannya ya mulus-mulus aja. Yes, biar bonding juga. Berbonding juga, benar. Oke, jadi relasi itu juga penting ya teman-teman. Intinya Stop It League ini bisa bangun relasi kita antara sivitas dan juga dosen maupun PPDGS dan lain sebagainya. Yes, betul banget. Jadi buat temen-temen yang mungkin kayak masih ngira nih kalau FKG itu berarti ya udah kan ya kayak kedokteran, kita belajar dan lain sebagainya. Oke, secara akademik kita memang lumayan padat lah ya. Tapi sebagai mahasiswa juga di sini kita berusaha untuk ya mengisi kepadatan itu dengan berbagai hal yang refreshing. Contohnya yang tadi itu ada Stop It League, terus ada ya Stalk ini, komunitas-komunitas dan lain sebagainya. Nah, mungkin Carol bisa bantu jelasin nih kenapa kok berbagai program ini tuh hadir gitu selain untuk kayak jadi bonding, selain apa gitu, kayak misalnya Dentistry Charity itu kan Pengmas nih. Nah, esensinya itu apa sih sebenarnya kok ada gitu? Untuk Dentistry Charity, kalau untuk panitia-panitianya pasti itu menambah ilmu, menambah skill untuk kedepannya pasti ya, karena memang FKG ini kan pasti lebih ke praktek ya in the future. Jadi itu benar-benar kita ditaruh untuk keluar ke masyarakat dan membantu masyarakat. Jadi put on the spot gitu, dan di situ kita belajar banyak skill yang mungkin belum dipelajari. For example kayak teman-temanku yang seangkatan ini kan pasti belum belajar namanya praktek scaling apa segala macam gitu kan. Nah di DC itu langsung diajarin sama kakak-kakak koas gitu, dan langsung put on the spot untuk membantu masyarakat. Jadi kayak curi start gitu ya? Iya benar, curi start banget. Betul. Jadi kadang-kadang tuh kalau misalnya di kelas yang Dentistry Charity itu pasti mereka yang tahu duluan, karena beberapa ilmu itu yang mereka udah diajarin duluan sama kakak kelas gitu. Jadi manfaatnya itu juga bukan untuk diri kita sendiri ya, bagi banyak orang. Sebagai tenaga kesehatan nih, kita juga harus menjalankan pengabdian masyarakat. Nah, salah satunya tadi di Stop It ini ada Dentistry Charity dan juga ada Dentim kan Kak. Jadi Dentim itu tuh ya sebenarnya 11-12 lah ya sama Dentistry Charity, cuman beda program dan ya jalannya aja mungkin ya yang lumayan beda gitu. Tapi jujur yang dikatain Carol tadi emang bener loh guys. Jadi kayak terutamanya teman-teman aku yang udah curi start duluan belajar tentang suturing dan lain sebagainya, mereka pun ketika ada materi itu di kelas itu pun jadi lebih kayak aku udah tahu nih, aku bisa ngejawab dengan cepet nih kayak gitu. Bener banget, jadi lancar gitu ya kalau misalnya diajarin dosen tuh kayak udah aku pernah nih belajar ini kayak gitu rasanya. Dan sebenarnya fun juga loh, karena kan kita kayak terjun langsung ya di masyarakat teman-teman, jadinya ya kita langsung Pengmas di masyarakat intinya sih gitu ya. Bener banget, jadi seru banget kan guys untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Stop It ini. Yes, betul. Nah, mungkin ini ya one of the last questions itu adalah kenapa kok biasanya kan gini, orang-orang memandang MXMD sebagai duta itu kan kayak ya udah berarti tugasnya sebagai duta doang kayak branding dan lain sebagainya, berarti aku nggak punya waktu untuk ikut komunitas dan lain-lainnya dong. Nah, mungkin Carol boleh bantu jelasin nih Carol, kayak MXMD itu sebenarnya nggak semonoton itu ya kan, orang-orangnya juga pada multi talented dan lain sebagainya kan ya. Ya, jadi sebenarnya kalau secara kan tadi dibilang multi talented ya. Sebenarnya anak-anak duta ini MXMD ini nanti semifinal itu pasti ada yang namanya semifinal bakat. Jadi di mana
pentas bakat itu jadi semua peserta akan diuji dengan biasanya kayak talent show gitu dan ya dari situ aku bisa lihat kemarin pas angkatanku yang MXMD, wah banyak banget yang talented, banyak banget yang berbakat dan memang beda-beda banget bakat-bakatnya, jadi benar-benar multi talented. Jadi dari situ aku bisa lihat, oh ternyata duta ini nggak semonoton itu, emang banyak background mereka yang berbeda, itu juga banyak orang-orang yang se-talented itu. Jadi aku kayak wah nanti bakal seru banget untuk MXMD karena pasti kerjanya bukan cuma monoton, tapi pasti banyak hal-hal yang akan dilakukan secara kayak wow beda banget gitu dari yang apa yang aku expect. Kalau Carol waktu tes bakat nih kalian apa nih? Apa namanya, kamu tampil apa nih Carol? Kemarin aku tampil drum. Jadi makasih. Jadi pas itu ditanyakan bakat kamu apa, aku jujur agak bingung ya. Jujur agak bingung tapi pada akhirnya kayak ya udah kayaknya aku akan menampilkan karena emang dari dulu aku suka main drum. Jadi mungkin hal yang aku suka gitu. Oke. Jadi MXMD ini keren-keren banget ya teman-teman. Dia nggak cuma sebagai representasi dari FKG sendiri, tapi dia juga punya wadah untuk mengembangkan diri dan juga mengembangkan soft skill yang ada. Aku penasaran sih Carol, apa sih impact yang paling kerasa banget buat kamu semenjak jadi duta MXMD ini? Mungkin impact yang paling besar itu ini sih. Pasti lebih kayak gimana ya? Skill socialku makin bagus sih. Kayak terlatih terlatih gitu ya. Karena pasti yang namanya merepresentasikan FKG itu kita harus banyak ngomong. Betul. Bukan cuma ke anak-anak FKG, ke sivitas FKG, tapi juga ke luar. Jadi dari situ aku bisa lihat sociable skillsku wah makin terlatih lah intinya ya. Jadi itu drastic banget sih. Bener banget sih teman-teman, apalagi kan ya banyak kayak international student inbound juga kan ya. Dan I gotta say networking aku sama orang-orang yang dari luar negeri dan lain sebagainya itu pun tambah luas juga gitu. Bahkan ya hangout bareng dan lain sebagainya. Jadi kayak apa ya, emang beneficial banget gak sih bener. sebagai MXMD. Apalagi kalau sama international yang tadi kamu bilang, international inbound itu ya kayak karena di situ bukan cuman terlatih networking skillsnya, tapi juga untuk para duta melatih bahasa Inggris kita karena pasti kan English is an international language kan, dan itu akan dipakai untuk berkomunikasi dengan mereka, dan jadi kita lebih terlatih dan memang di push untuk berkomunikasi dengan mereka. Jadi mau nggak mau harus pakai bahasa Inggris, dan jujur bahasa Inggrisku lebih terlatih sekarang karena banyak ngomong sama international inbound students. Yes, gitu. betul. Jadi apa ya, being an MXMD itu apa ya, aku mau bilang colorful banget, tapi colorful ya kan, colorful dan beneficial banget, dan sebenarnya nggak monoton juga. Bahkan Carol ini juga punya single kan ya. Iya benar. Yes, dengerin ya guys di Spotify. Nah itu sih ya. Oke, buat teman-teman semuanya, terutama maba-maba nih tahun 2024, jangan pernah ragu untuk ikutan kegiatan-kegiatan yang ada di Stofit ini, baik komunitas maupun kepanitiaan dan juga MXMD sendiri ya kan Kak? Yes, betul. Mungkin dari Carol ada kayak kata penutup or anything tentang menjadi apa ya, mahasiswa di FKG ini? Yang pasti jangan menyerah, itu aja sih, karena ini kita di sini tuh mungkin kalau angkatanku masih ada 5 tahun lagi untuk menjadi dokter gigi. Jadi semangatin satu sama yang lain, yang pasti jangan menyerah. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang memang susah di kehidupan kita sebagai murid-murid FKG, mahasiswa FKG, pasti harus ngobrol sama yang lain, saling memperkuat each other gitu. Jadi ya gitulah, pokoknya semangat aja ya untuk para maba, kalian masih panjang jalannya. Betul gitu. banget. Yes, jadi hidup itu intinya harus balance lah, harus ya, balance, belajar iya, benar. having fun iya. Iya. Oke, terima kasih banyak buat Terima Kakak kasih, Carol sebagai duta MXMD yang udah ngeluangin waktunya untuk sharing bareng kita semua. Yes, terima kasih banyak ya untuk Carol dan juga teman-teman semuanya yang udah nonton sampai akhir, dan mungkin itu aja ya. See you di lain kesempatan untuk sharing sama kita juga di podcast kali ini. Oke, kalau gitu see you next month teman-teman. Stay tuned.